Oke teman-teman, balik lagi. Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas salah satu strategi trading andalan para pro, terutama di pasar futures Nasdaq 100 yang gerakannya super cepat. Kita akan pecah strateginya jadi langkah-langkah yang jelas dan gampang banget buat diikutin. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal kayak gini? Harga kelihatannya breakout, nembus level tertinggi sebelumnya, kalian ikut beli, tiba-tiba malah terjun bebas. Ini skenario yang umum dan jujur aja bikin frustrasi banget. Tapi ada logika di baliknya, dan itulah yang akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Biar gampang, kita bakal bahas step by step. Mulai dari apa sih bahan bakar pasar itu, terus kita bedah setup buat jual, setup buat beli yang sebenarnya cuma kebalikannya aja, kenapa kok pola ini manjur, dan terakhir, checklist praktis yang bisa langsung kalian pakai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Coba deh, bayangin likuiditas itu kayak bensinnya pasar. Tanpa bensin ini, pasar nggak bisa gerak jauh. Nah, bensin ini adanya di mana? Ya di tempat para trader naruh stop loss mereka. Pasar itu butuh mengisi bensin ini dulu sebelum bisa lanjut ke tujuan berikutnya. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Kita bakal kupas tuntas setup jual atau sell dalam 5 langkah simpel. Perhatiin baik-baik ya, karena setiap langkah ini nyambung satu sama lain. Langkah pertama, kita jadi detektif dulu. Tugas kita, cari targetnya. Nah, buat setup jual, yang kita cari itu area yang namanya equal highs. Gampangnya, ini adalah dua atau lebih puncak harga yang levelnya hampir sama. Kenapa ini penting? Karena area ini tuh kayak magnet. Di atasnya itu numpuk banyak banget order stop loss dari trader yang lagi nge-sell. Nah, ini dia momen kuncinya. Sapuan atau sweep. Harga itu sengaja didorong naik sedikit aja. Cuma buat ngelewatin puncak tadi. Begitu kena, semua stop loss itu kepicu. Boom. Dan ini sering banget ngejebak trader retail. Mereka mikir, wah mau naik lagi nih. Padahal pasar cuma lagi ngisi bensin sebelum puter balik. Oke, setelah bensinnya diambil, kita butuh konfirmasi kan? Nah, konfirmasi pertama itu namanya market structure shift. Gampangnya, ini terjadi waktu harga dengan kuat berhasil nembus ke bawah swing low terdekat sebelumnya. Ini sinyal jelas banget kalau kendali udah pindah tangan dari pembeli ke penjual. Sebelum lanjut, ada satu istilah penting banget yang harus kita ngerti. Fair value gap atau FVG. Nggak usah pusing sama namanya. Anggap aja ini kayak ada celah atau kekosongan di chart yang ditinggalin sama pergerakan harga yang super cepat. Pasar itu ibaratnya nggak suka ada yang bolong dan sering banget balik lagi buat nambal celah ini. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Gerakan super cepat yang bikin struktur pasar bergeser tadi hampir selalu ninggalin jejak. Jejaknya apa? Ya, si fair value gap ini. FVG ini adalah bukti nyata dari kekuatan seller yang masuk setelah likuiditas disapu. Dan inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu, entry-nya. Trader pro itu nggak ngejar harga yang udah jatuh. Sama sekali nggak. Mereka justru sabar nunggu harga buat naik lagi atau retrace balik ke dalam area FVG tadi. Nah, area FVG inilah yang jadi zona entry paling ideal, high probability banget buat buka posisi jual. Oke, ngerti kan logika setup jualnya? Kalau udah, setup beli ini bakal gampang banget. Karena ini cuma cerminan sempurnanya aja, bener-bener dibalik doang. Lihat aja perbandingannya. Kalau di setup jual, kita cari equal highs, di setup beli, kita cari equal lows. Yang disapu likuiditas sisi jual, bukan sisi beli. Kita nunggu struktur pasarnya jadi bullish dan masuknya di FVG yang ada di bawah harga. Logikanya 100% sama, cuma arahnya aja yang beda. Kita udah tahu apanya dan gimananya. Sekarang, bagian yang paling krusial, kenapanya? Kenapa sih strategi ini bisa berhasil? Kalau kita paham alasannya, kita bakal jauh lebih pede pas ngegunainnya di market beneran. Jadi, gini logikanya. Pertama, ada yang namanya displacement. Ini adalah gerakan harga yang cepat banget menjauh setelah likuiditas diambil. Kedua, gerakan cepat ini nyiptain inefisiensi atau ya FBG tadi. Dan ketiga, pasar itu punya kecenderungan alami buat rebalancing, buat balik lagi ngisi kekosongan itu. Nah, momen ketika harga balik ke FBG inilah yang jadi kesempatan emas buat smart money buat masuk lagi ke pasar dengan harga yang lebih bagus. Oke, biar semua ilmunya nempel, kita rangkum semuanya jadi sebuah checklist yang simple dan actionable. Anggap ini contekan kalian buat nemuin pola ini di chart. Simple aja, ada 5 langkah. 1. Tandain dulu level-level likuiditas penting. 2. Sabar,
Tungguin aja sampai harga nyapu level itu. 3. Cari konfirmasi lewat candle yang kuat bergerak menjauh. 4. Identifikasi FGC yang ditinggalin sama candle itu. Dan 5. Yang paling penting, tunggu harga balik lagi ke FGC itu buat jadi area entry kita. Simple, sistematis, dan efektif. Nah, ada tips tambahan nih biar makin mantap. Pola ini biasanya paling ampuh pas jam buka pasar New York karena volatilitasnya lagi tinggi. Terus fokus cari sapuan di level high atau low harian atau high dan low sesi. Kenapa? Karena di area-area itulah biasanya tumpukan stop loss paling banyak. Dan ngomong-ngomong soal pasar, strategi ini tuh klop banget sama Nasdaq 100 atau NQ. Pasar ini terkenal banget gerakannya yang super cepat. Sapu likuiditas, langsung gerak kencing, terus balik lagi ke FGV. Makanya, pola ini jadi favorit banget buat para scalper yang main di time frame kecil kayak 1-5 menitan. Kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari semua ini dia. Jangan asal trading di setiap FVG yang kalian lihat. Kuncinya adalah FVG yang terbentuk setelah ada sapuan likuiditas. Kombinasi maut inilah yang mengubah FVG dari sekedar area menarik jadi titik masuk yang super presisi. Jadi sekarang pertanyaannya buat kalian, coba buka chart kalian sekarang. Dengan kacamata baru ini, kira-kira di mana likuiditas selanjutnya yang bakal jadi target? Belajar ngelihat pasar dengan cara ini, beneran deh bisa ngubah total cara kalian trading selamanya.